Dia saat ini ada di daftar 10 buronan paling dicari FBI dan sudah ada di sana sejak lama. Perburuan besar untuk tersangka raja narkoba dan mantan atlet seluncur salju Olimpiade, Ryan Wedding, semakin intens. Kamu tidak bisa menjadi raja narkoba dan lolos dari hukum. Jangan salah paham, Ryan Wedding adalah versi modern dari Pablo Escobar. Apakah foto baru dan janji hadiah jutaan dolar ini akan membawanya tertangkap? Saya akan menyelidikinya. Sisi Lamis datang di Crime Fix. Saya Anjanette Levy. Ryan Wedding adalah salah satu buronan paling dicari FBI di seluruh dunia. Kalau itu bukan karena keahliannya di lereng salju. Wedding dulunya atlet snowboard Olimpiade. Jadi, hinatay hinudor reborde yar ididaban sebenarnya hinti untuk Kanada, tapi setelah itu semuanya berubah. Menurut FBI sejak seagung Amerika Serikat. Wedding adalah mantan atlet Olimpiade dari Kanada yang sekarang menjadi pemimpin organisasi kriminal transnasional. Dia saat ini masuk dalam daftar 10 buronan paling dicari FBI dan sudah ada di sana sejak lama. Dia mengendalikan salah satu organisasi perdagangan narkoba paling produktif dan paling brutal di dunia ini. Saat ini dia adalah distributor kokain terbesar di Kanada. Wedding bekerja sama erat dengan kartel Sinaloa, sebuah organisasi teroris asing, untuk membanjiri tidak hanya komunitas Amerika tetapi juga komunitas Kanada dengan kokain yang berasal dari Kolombia. Organisasinya bertanggung jawab mengimpor sekitar 60 metrik ton kokain setiap tahun ke Los Angeles melalui truk-truk besar dari Meksiko. Untuk memberikan gambaran, 60 metrik ton itu kira-kira 40, beratnya setara dengan 40 mobil standar. Bayangkan saja, sebanyak itulah kokainnya seberat 40 mobil yang dia ini bawa masuk ke negara gitu setiap tahun. Itu benar-benar luar biasa dan sangat sulit untuk dibayangkan. Jaksa Agung Pambondi mengatakan Ryan Wedding bertanggung jawab atas masuknya kokain seberat 40 mobil ke negara ini setiap tahunnya. Sebuah dakwaan tambahan yang menuduh Wedding dan lainnya dengan sejumlah kejahatan menyatakan perusahaan kriminal Wedding, sebuah organisasi perdagangan narkoba bernilai miliaran dolar dan pemasok kokain terbesar ke Kanada, beroperasi di Meksiko, Kolombia, Kanada, dan Amerika Serikat, serta beberapa negara lain. Perusahaan kriminal Wedding mendapatkan kokainnya dari Kolombia, memasak dan mengujinya di dapur kokain yang dijalankan bersama dengan kelompok neo-paramiliter Kolombia dan kartel narkoba. Pihak federal menyebut tujuan utama perusahaan ini adalah menghasilkan uang bagi anggotanya. Dengan Wedding deposit ratus wakilnya Andrew Clark dan para kaki tangan di bawah mereka. Surat dakwaan menyebutkan anggota dan rekanan perusahaan kriminal Wedding melakukan, mencoba, bersekongkol, atau mengancam melakukan kekerasan, termasuk pembunuhan, untuk mempertahankan, melindungi, mempromosikan, dan memperluas operasi perdagangan narkoba perusahaan kriminal Wedding. Pihak federal menyatakan Ryan Wedding menjadi raja narkoba pada 2011 mendirikan perusahaan kriminal Wedding dan menggunakan pembunuhan bersama kroni-kroninya untuk mengembangkan bisnis. Dan dari foto-foto yang mereka rilis, tampaknya mereka sudah mengawasinya selama beberapa waktu. Hasilnya, Akusri Walton Departemen Kehakiman dan sangat menginginkan Ryan Wedding. Dia dituduh membunuh seorang saksi federal untuk menghentikan penuntutannya. Gain strike dakwaan menyediakan sendiri. Terdakwa Paratkar dan lainnya yang dikenal maupun tidak dikenal oleh Dewan Juri akan memberitahu terdakwa Wedding dan Clark bahwa pembunuhan korban A akan menguntungkan mereka dengan menyebabkan dakwaan federal terhadap mereka dalam proses ekstradisi Wedding dan terkait agar dibatalkan. Terdakwa Wedding menawarkan diskon hadiah jutaan dolar untuk korban A dan meminta bantuan Flores dan Ohna guna menemukan dan membunuh korban A. Pihak federal juga menyebut ada korban kekerasan lain menurut surat dakwaan. Terdakwa Wedding dan Clark akan mengeluarkan perintah untuk membunuh Sisi Wan karena percaya bahwa Sisi Wan telah mencuri sekitar 200 kg kokain dari mereka. Clark akan meminta bantuan kelompok pembunuh bayaran Kanada untuk membunuh Sisi Wan. Anggota komplotan tersebut akan membobol rumah yang disewa oleh korban B, C, dan D, lalu membunuh korban B dan C, serta menyebabkan korban D mengalami luka fisik serius.
Surat dakwaan tambahan tersebut terus berlanjut menjelaskan berbagai cara Wedding dan rekan konspirasinya dituduh mengangkut narkoba ke seluruh Amerika Serikat. Ada foto narkoba berbentuk balok yang disamarkan dengan karya seni. Salah satunya dicap gambar salju. Tidak ada ironi di sana. Ada yang bergambar anjing, juga ada gambar Tony si harimau dari serial itu. FBI merilis foto Ryan Wedding bulan lalu dan mengatakan mereka menawarkan hadiah 15 juta dolar untuk penangkapannya. Namun kini mereka telah merilis foto terbaru ini. Foto ini menunjukkan Ryan Wedding tanpa baju di atas tempat tidur, dengan tato di dadanya. Sebuah unggahan di X dari kantor FBI Los Angeles menyatakan, FBI merilis foto terbaru yang baru saja didapatkan dari buronan Top 10 FBI Ryan Wedding. Foto tersebut diyakini diambil dari wedding di Meksiko pada musim panas tahun 2025. Ryan James Wedding dicari karena diduga terlibat operasi perdagangan narkoba lintas negara yang rutin mengirim ratusan kilogram kokain dari Colombia melalui Meksiko dan California Selatan ke Kanada dan Uzbekistan di Amerika Serikat. Selain itu, Wedding juga diduga terlibat dalam mengatur beberapa pembunuhan untuk mendukung kejahatan narkoba ini. Kamu tidak bisa menjadi raja narkoba dan lolos dari hukum. Jangan salah paham tentang itu. Ryan Wedding adalah versi modern dari Pablo Escobar. Dia diakili versi modern dari El Chapo Guzman. Departemen Kehakiman ini dan FBI ini akan bekerja sama dengan rekan-rekan kami di Kanada dan pejabat pemerintah di seluruh dunia untuk membawanya ke pengadilan. Dia bertanggung jawab merancang program perdagangan narkoba dan terorisme narkoba yang belum pernah kita lihat sejak lama. Dia tak bisa lari dari keadilan. Jadi untuk membahas perburuan Ryan Wedding ini, saya ingin menghadirkan Bobby Chacon. Dia adalah mantan agen FBI dan dia kedua sering-sering acara. Bobby, ini adalah cerita yang luar biasa bagiku, cerita yang sangat menakutkan. Maksudku kamu punya seseorang yang merupakan atlet olimpiade. Betapa gila ya, seperti jatuh dari kejayaan. Kamu tahu, tahun 2002 itu sudah lama, lalu tahun 2011 mereka bilang dia berubah seperti ini. Raja narkoba sekelas Pablo Escobar. Dan dia diduga memerintahkan pembunuhan terhadap orang-orang dan siap menyingkirkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Jadi pihak federal benar-benar sangat menginginkannya. Mereka bilang dia membunuh seorang saksi pemerintah, dan dia juga memerintahkan kisah pembunuhan orang lain. Coba ceritakan, kamu agen federal, seberapa besar kamu menginginkan pria ini? Benar, ini memang cerita luar biasa, seperti katamu, Anjanette. Maksudku, pria ini tampaknya punya ambisi karier berbeda. Tentu saja, seorang atlet olimpiade biasanya bisa memanfaatkan ketenaran dan kesuksesan itu untuk menjalani gaya hidup yang jauh lebih sah ke depannya. Saya kenal banyak atlet seluncur salju olimpiade. Saya pernah berada dan bekerja di Olimpiade Salt Lake tahun 2002 untuk FBI. Dan, kamu tahu, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah kamu akan menyebutnya sebagai kejatuhan dari kehormatan atau kenaikan ke jajaran atas dunia kriminal. Tapi yang pasti ini adalah kisah yang luar biasa. Bahwa kamu tahu dunia tempat dia berada dan saya tahu para pemain snowboard dan mereka bukan. Kamu tahu mereka adalah kelompok yang santai. Mereka itu seperti peselancar di dunia salju. Kamu tahu mereka semua berteman dan mereka adalah orang-orang yang sangat santai. Melihat seseorang dari dunia itu lalu menjadi seperti ini atau diduga menjadi seperti ini, benar-benar kamu tahu tingkat paling tinggi yang kejam, membunuh orang, pemimpin kartel internasional, jika kamu mau. Itu benar-benar merupakan jenis transformasi yang luar biasa. Sebuah perjalanan yang kamu tahu, jelas membawanya ke jalan yang salah. Tapi ya, mereka benar-benar sangat menginginkannya. Mereka sangat menginginkannya, bahkan menawarkan hadiah 15 juta dolar. Dan menurutku karakterisasi engkau transformasi, mungkin sembi karate dari kejatuhan dari anugerah. Itu sudah pasti. Hal yang sangat mengejutkanku adalah apa yang kamu sebutkan tadi. Aku memikirkan para pemain snowboard dan aku tuh membayangkan mereka itu seperti santai. Kamu tahu, cowok-cowok santai. Aku tidak membayangkan seorang yang pergi dan memesan pembunuhan serta bertindak seperti pada dasarnya seorang preman dan itulah yang dia tuduhkan yaitu preman kelas kakap. Foto baru yang mereka rilis tentang dia, kamu tahu, yang sedang berbaring di tempat tidur. Dan dia berbaring di sana, dia punya tato, dia tidak memakai baju.
Wah, aku melihat sendiri ya, menurutku itu tidak terlihat seperti selfie. Mungkin saja itu selfie, tapi tidak terlihat seperti itu. Seperti King. Aku tak tahu menurutmu itu seperti apa. Menurutku itu hampir seperti suasana pillow talk, seperti aku berpikir, apakah seorang wanita yang mengambil foto ini dan membagikannya? Iya, Seperti, sit. maksudku, kupikir saat pertama kali aku melihat itu maksudku, kau tahu, luka, tanda, dan tato adalah istilah standar yang digunakan penegak hukum untuk orang-orang yang kau tahu sedang coba diidentifikasi. Dan kau tahu, dan aku pikir saat pertama kali melihat foto itu, menurutku tato itu jauh lebih penting daripada wajahnya. Mereka ingin menghapus tato itu. Dan kalau kamu perhatikan, tato itu sangat jelas terlihat di dadanya. Itu tato yang besar dan cukup unik. Dan saya berasumsi, saya pikir, kamu tahu, seseorang yang tinggal di Meksiko, apa yang kita lakukan di Meksiko, kita sering pergi ke pantai, di sana panas, kita berjemur di bawah matahari. Saya rasa mereka ingin menghapus gambar itu sekarang. Lihat, dia berjenggot di foto itu. Kamu bisa mencukur jenggot, mewarnai, atau memotong rambut. Ada juga beberapa rumor bahwa dia menjalani operasi plastik atau semacamnya. Sekarang, untuk memodifikasi tato itu akan membutuhkan, kamu tahu, kamu bisa menutupinya dengan tinta hitam atau kamu bisa mencoba menghapusnya, tapi itu akan menyebabkan bekas luka. Apapun yang dia lakukan untuk mengubah tato itu akan terlihat jelas. Jadi kalau kamu melihat seseorang dengan tato seperti tambalan hitam besar di sisi dadanya itu semacam petunjuk, itu tanda yang jelas. Jika dia mencoba mengubahnya, biasanya akan ada bekas luka yang terlihat. Jadi menurutku wajahnya di foto itu kurang penting dibandingkan tatonya. Aku rasa itu yang ingin mereka tunjukkan, yaitu tato itu. Orang-orang di Meksiko sering bertelanjang dada karena cuacanya panas hampir sepanjang tahun. Menurutku, meski dia mencoba mengubah tatonya, itu tetap akan terlihat jelas. Kamu dapat mengubah wajah dengan menurunkan berat badan, mencukur atau menumbuhkan jenggot, serta mengubah atau mencukur rambut. Tapi tato itu jauh lebih seperti tanda permanen di tubuh. Dan jika kamu mencoba mengubahnya, itu juga tetap menjadi tanda permanen. Jadi menurutku saat pertama kali aku melihat foto itu, aku berkata, mereka benar-benar ingin menunjukkan tato itu secara mencolok di depan publik. Ya, tato itu menurutku sangatlah penting, sangat penting sekali. Tapi aku khawatir tentang orang yang mungkin telah mengambil foto itu dan menyebarkannya. Itu terlihat seperti sudah dibasir di kinyai, mungkin dengan filter atau sesuatu. Itu terlihat seperti sudah diperbaiki dengan cara tertentu. Aku bukan pihak federal yang melakukannya, tapi itu orang yang mungkin mengambil foto itu. Maksudku dia orang yang berbahaya. Katanya Cako seharusnya bilang begitu. Kamu tahu, dia sudah didakwa, tapi apa isi dakwaan ini? Itu seperti yang sering saya dengar di film mafia. Itu hal-hal yang biasa kamu lihat di Netflix, kamu di Narcos atau semacamnya. Tapi ini dalam hal-hal yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Berapa banyak orang menurutmu di dalam organisasinya yang bekerja sama? Maksudku, kita punya rekan konspirator yang tidak didakwa yang terlibat dan disebutkan dalam dakwaan ini. Pasti ada yang membocorin informasi tentang dia di jalan. Ya, benar maksudku, dan itu memang selalu jadi situasinya dengan orang-orang seperti ini. Dan mereka juga tahu itu. Mereka tahu bahwa ketika semakin besar organisasi yang kamu punya, semakin banyak uang yang dihasilkan, tapi juga makin banyak cabang yang jauh dari organisasi. Yang rentan dieksploitasi oleh penegak hukum karena mereka berada di tingkat bawah. Mereka tidak menghasilkan banyak uang. Mereka seringkali melakukan hal-hal secara langsung yang akan membuat mereka tertangkap. Jadi, semakin besar organisasinya, semakin banyak peluang bagi penegak hukum. Kamu harus menyerang bagian pinggir dan tentakel organisasi itu, lalu perlahan naik ke atas. Dan itulah yang selalu kami lakukan, dan itulah yang mereka lakukan sekarang. Dan seberapa jauh kamu bisa naik di bagian organisasi itu, akan menentukan seberapa sukses kamu dalam mengejar, kamu tahu, bos besar seperti yang diduga dia. Kamu tahu kenapa begitu sulit menangkap satu orang ini? Maksudku, dia cuma satu orang. Maksud aku dia jelas cukup pintar untuk membangun kerajaan ini. Maksud aku dia cukup pintar untuk membesarkan organisasi ini. Dia pasti tidak bodoh, tapi dia tetap hanya satu orang. Jadi kenapa begitu sulit untuk menemukannya? Banyaknya foto yang dirilis membuatnya tampak seperti hasil kamera pengawas. Sepertinya mereka sudah lama mengawasinya. Ya, singkatnya, uang. Kamu tahu, saat kamu jadi buronan,
kita selalu bicara soal uang, betapa pentingnya uang, dan biasanya uang tunai. Tapi uang memberimu perlindungan. Uang memberimu keamanan. Uang memberimu, kamu tahu, polisi korup, hakim korup, atau wali kota korup. Uang bisa membelikanmu banyak hal. Dan tingkat di mana dia diduga beroperasi melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Jadi uang memberimu perlindungan itu. Uang memberimu kemampuan untuk tetap tak terdeteksi, bahkan jika kamu terdeteksi, kamu bisa membeli deteksi itu. Jadi singkatnya, uanglah yang membuat mengejar satu individu tertentu ini menjadi sulit. Jika benar dia beroperasi pada tingkat yang diduga selama ini. Karena maksud saya, kita sedang membicarakan ketika Anda membicarakan Pablo Escobar. Anda sedang membicarakan orang-orang di tingkat itu. El Chapo, dia sudah. Anda tahu. Kartel Sinaloa, Anda tahu. Jadi ketika Anda berbicara tentang beroperasi di tingkat itu, Anda sedang membicarakan jumlah uang yang sangat besar. Bahwa mereka harus terus bersembunyi untuk terlindung dari penegak hukum. Sapi Kijuan mau hadiah sebesar 15 juta dolar yang ditawarkan. Maksudku, apakah itu di dunia kartel narkoba ini? Kurasa 15 juta mungkin jika kamu bagian dari ini atau bagian dari organisasi ini atau bagian dari lingkaran dalamnya yang belum ditangkap, didakwa, dan dikenai tuduhan, apakah 15 juta dolar itu jumlah yang kecil saja? Aku tak akan mengkhianatinya hanya demi 15 juta dolar. Tidak, itu jumlah besar. Selama aku bekerja, kau tahu, di organisasi narkoba internasional besar. Saya menemukan bahwa selalu ada kelompok di organisasi itu yang sudah mencapai puncak karirnya. Mereka seperti manajer menengah jika dilihat seperti perusahaan. Dan mereka kehilangan haknya. Mereka tidak puas dengan kenaikan mereka karena mereka terhenti di organisasi itu. Mereka tidak akan naik lebih tinggi lagi dan mereka hanya mendapatkan apa yang mereka dapatkan sekarang. Dan kamu tahu, mereka jadi sedikit cemburu, mereka jadi sedikit iri, apalah itu. Dan mereka tidak menghasilkan uang besar seperti yang didapatkan orang-orang di atas mereka. Dan jika mereka punya kesempatan untuk melihat, oh, 15 juta aku bisa pergi. Jika aku mendapatkan 15 juta apa yang bisa aku lakukan? Aku bisa menjadi anonim. Aku bisa melaporkan semua orang ini dan membeli sebuah pulau kecil di suatu tempat lalu menghilang. Itu godaan besar, makanya mereka terus dorong angka 15 juta itu karena ada orang-orang di organisasi mereka sendiri yang mungkin tidak puas karena satu atau lain alasan. Selalu ada di organisasi besar. Jadi uang itu bisa menjadi sesuatu bagi mereka, tiket keluar dari kehidupan itu karena biasanya kehidupan seperti itu berakhir dengan kematianmu sendiri sebelum usia tua. Itu bisa jadi tiket keluar yang terakhir bagimu. Kamu ingin keluar tapi tak tahu caranya. Dan sekarang pembayaran seperti ini bisa memberimu, kamu tahu, dan jika kamu benar-benar mendapatkannya, kamu tahu mereka bisa menawarkan perlindungan saksi atau sesuatu padamu, lalu kamu tetap dapat uang ini. Itu godaan besar bagi orang-orang. Menurutmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan dia untuk menangkap Ryan Wedding? Menurutku, itu tergantung pada beberapa hal yang berbeda. Itu tergantung pada orang-orang di organisasinya. Jika dia membuat seseorang marah, jika ada yang tidak puas dengan kepemimpinannya, karena ketika seseorang naik ke posisi kepemimpinan di salah satu organisasi seperti ini, biasanya prosesnya tidak berjalan secara linear. Dan biasanya itu terjadi dengan mengorbankan orang lain yang mengira mereka akan naik ke posisi kepemimpinan tertinggi. Jadi biasanya ada faksi-faksi di dalam setiap organisasi seperti ini yang saling bersaing untuk posisi teratas. Kita melihat ini di keluarga mafia, kita melihatnya di kartel. Jadi Anda tahu bahwa dia berhasil naik ke puncak. Jika memang itu benar, mungkin ada orang lain yang merasa seharusnya merekalah yang berada di puncak. Itu tergantung seberapa tidak puas dan marah mereka karena gagal mencapai posisi teratas. Mereka bisa menjadi aset bagi, Anda tahu, penuntutan pemerintah. Itu juga tergantung pada uangnya. Saya pernah menangani seorang raja narkoba yang melarikan diri ke Jamaika. Dia adalah warga negara Jamaika. Dia melarikan diri kembali ke Pulau Jamaika. Butuh waktu cukup lama bagi saya. Dia punya banyak uang. Saya butuh 7 tahun. Mereka menangkapnya dan mereka menunda ekstradisi. Akhirnya uangnya habis dan mereka mengekstradisinya kembali ke Amerika Serikat. Semua soal uang. Uang yang dia punya membuatnya tetap bebas dari penjara. Dan kemudian begitu dia di penjara, dia menggunakan sisa uang yang dia miliki untuk menunda ekstradisi.
Dan pada akhirnya dia kehabisan uang itu dan kemudian mereka mengekstradisinya. Jadi itu juga tergantung pada seberapa banyak uang yang dia miliki untuk digunakan. Karena sekarang dia sudah menjadi buronan, sekarang kau tahu ada di mana-mana di media, seberapa efektif dia bisa menjadi pemimpin organisasi itu. Jadi itu akan menentukan seberapa banyak uang yang dia miliki atau akses ke uang yang dia punya. Jadi sekali lagi, seringkali semuanya kembali ke uang. Jadi apakah dia benar-benar memegang posisi itu? Apakah posisinya cukup kuat? Jadi apakah dia bisa tinggal di sebuah mansion di puncak gunung di Meksiko dengan keamanan di sekelilingnya? Berapa lama? Itu mahal. Bisa berapa lama dia lakukan? Apakah dia masih menjalankan organisasinya? Semua tergantung hal-hal seperti itu. Tapi semakin terkenal dia, kamu tahu John Gotti di dunia mafia, dia benar-benar yang pertama menjadi seperti figur publik dan menikmatinya. Mereka selalu tidak ingin menjadi sorotan. Jadi semakin terkenal kita membuat dia, semakin seperti dikenal luas dia, semoga saja dia jadi semakin tidak efektif dalam menjalankan organisasi ini. Saya tidak tahu apakah itu benar, tapi kamu tahu, itu adalah sebuah teori yang kadang-kadang sedang dijalankan. Nah, menurutmu dasar paham Dear Anitra Megshu kemana-mana membawa banyak uang tunai, hanya membawa tumpukan uang, supaya dia bisa sering berpindah-pindah jika memang perlu? Ya dan tidak. Menurutku dia memang banyak uang tunai. Tapi juga, kau ingat, kartel-kartel ini sudah menyusup ke banyak bagian masyarakat Meksiko, organisasi yang sah atau organisasi yang setengah sah. Mereka punya perusahaan yang bisa mereka ambil gaji seperti yang terlihat seperti gaji yang sah. Jadi dia bisa saja terdaftar sebagai karyawan di suatu perusahaan dengan nama palsu, menerima gaji setiap minggu atau kapanpun. Jadi ya, dia bisa saja punya uang tunai dan dia juga bisa punya sumber penghasilan yang tampaknya sah meskipun sebenarnya tidak benar-benar sah dari menjadi karyawan di salah satu perusahaan yang sebenarnya dimiliki dan dikendalikan oleh kartel. Jadi apakah dia terdaftar saya rasa dia tidak terlalu banyak bergerak karena semakin banyak gambar dirinya yang kami sebarkan, semakin kecil kemungkinan dia ingin bergerak. Karena kalau kamu berada di tempat umum, kamu tahu anggota kartelmu mungkin setia padamu, tapi masyarakat umum belum tentu. Jadi kalau kamu tahu sedang makan di restoran atau kamu tahu berada di tempat umum, orang lain bisa saja mengenalinya. Dia mungkin akan bersembunyi dengan cara seperti itu. Dia mungkin punya cukup uang untuk menikmati gaya hidup yang sangat mewah. Seperti yang saya bilang, duduk di rumah mewah di puncak gunung, menikmati hidup, semuanya dilakukan untuknya. Makanan diantar, dimasak, apapun itu. Tapi saya rasa untuk saat ini, dia mungkin akan menghindari sorotan publik terlalu banyak. Ya, kami akan terus memperhatikan jika ada foto-foto baru yang mereka keluarkan dan apakah mereka benar-benar berhasil menangkapnya atau tidak. Bobby Chacon, terima kasih. Terima kasih sudah mengundang saya. Shopee Rat Yargi milik informasi Sheng Kabupaten Ryan Wedding dapat menghubungi FBI melalui WhatsApp, ya Signal, atau bahkan Telegram di 424-495-0614. Masih juga dapat menghubungi kantor FBI setempat atau mengirimkan informasi di tips.fbi.gov. Dan itulah akhir dari episode Crime Fix kali ini. Saya Anggnet Levi. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.